我是们朋友们，大家好，我是 Reza Samantha dan Rensyau Cicang. Foto jenis Moses, Dean, Mario, Elnike, dan Hans. 我将就itu Kuan Isya dan Ongke Yanxiang, pengaruh budaya Tionghoa terhadap masyarakat di Indonesia. Berikut adalah lembar pengesahan yang telah diperiksa dan disahkan pada tanggal 1 Maret 2024. Baiklah, mari kita lanjut saja ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang Indonesia dikenal sebagai bangsa yang besar serta majemuk. Besar yang dimaksud ini mencakup berbagai aspek seperti suku, agama, ras, etnis, tradisi, dan sebagainya. Kondisi demikian di satu pihak dipandang sebagai sesuatu yang positif sebagai kekayaan dan harus dijaga serta dipelihara kelangsungan kelestariannya. Namun di sisi lain kondisi ini sekaligus sebagai ancaman kemajemukan jika tidak disikapi secara arif dalam menimbulkan jarak sosial yang tinggi dan sewaktu-waktu dapat memicu terjadinya tidak harmonisan, bahkan dapat berujung pada konflik disintegrasi sosial. Sejarah penting untuk diketahui dan sekaligus harus diagungkan dan disosialisasikan kepada para generasi muda. Hampir tidak ditemukan dalam buku-buku sejarah yang mencatat secara detail akan keterlibatan masyarakat Tionghoa dalam meraih kemerdekaan. Begitu juga halnya dengan prestasi-prestasi yang diraih oleh masyarakat Tionghoa kurang diagungkan. Mungkin hanya sedikit generasi muda yang mengetahui peran masyarakat Tionghoa sejak dalam perjuangan kebangsaan. Etnis Tionghoa merupakan salah satu etnis yang tersebar di seluruh dunia. Ini berarti etnis Tionghoa ada di setiap negara dan salah satunya adalah di Indonesia. Sudah diketahui bahwa etnis Tionghoa merupakan bagian dari keragaman bangsa Indonesia yang sudah ada lama sebelum kemerdekaan. Kehadiran masyarakat Tionghoa di Indonesia seolah-olah sudah menyatu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia yang juga keberadaannya mengalami konflik horizontal dengan pribumi serta ada pendiskriminasian terhadap etnis Cina dan Tionghoa. Perjalanannya yang panjang dan peranannya sebagai bagian etnis yang turut serta dalam kemerdekaan dan pembangunan Indonesia nampaknya tidak menjadi nilai positif bagi mereka di mata etnis pribumi lainnya di Indonesia. Setidaknya dalam beberapa kasus diskriminasi yang pernah terjadi pada masa kolonialisme Belanda hingga yang terkenal saat berlangsungnya pemerintahan Orde Baru dalam kurun waktu yang cukup lama sebelum lahirnya reformasi pemerintahan tahun 1998. Walaupun masyarakat Tionghoa tergolong dalam masyarakat minoritas di Indonesia, sebenarnya etnis Tionghoa sudah hadir beberapa abad lalu. Mereka melebur menjadi warga setempat yang memiliki pasang surut sejarah panjang bersama Indonesia meski tak selalu mulus. Sebab adalah suatu fakta sejarah yang tak terbantah bahwa etnis Tionghoa adalah pendatang. Terlepas dari kenyataan bahwa kedatangannya terjadi berabad-abad lampau yang diperkirakan sekitar abad ke-5, sehingga keberadaannya bukan hal yang baru lagi. Fakta sejarah ini tak bisa dihapus dan harus diterima Indonesia sebagai bagian integral kehidupan orang Tionghoa di Indonesia. Etnis Tionghoa harus diterima secara legowo untuk membangun kembali Indonesia karena mereka sudah menjadi bagian integral bangsa Indonesia. Meskipun termasuk ke dalam warga pendatang, etnis Tionghoa dalam bidang ekonomi politik pada masa penjajahan kolonial Belanda dan masa pemerintahan Orde Baru sebenarnya pernah berada dalam posisi yang terhormat dalam golongan masyarakat. Pembagian golongan masyarakat saat masa penjajahan menjadi 3 unsur yang membuat etnis Tionghoa berada dalam golongan kedua, yaitu di bawah golongan-golongan orang Eropa dan di atas orang-orang pribumi. Saat Orde Baru, orang-orang keturunan Tionghoa pernah juga dianak emaskan oleh Presiden Soeharto dalam posisinya yang menempati tempat-tempat strategis di jajaran pembangunan ekonomi nasional, walaupun istilah anak tiri juga melekat pada mereka dengan berbagai bentuk diskriminasi. Penguasaan yang didukung keuletan dalam bekerja, khususnya di bidang ekonomi atau perdagangan, telah membuat etnis Tionghoa di Indonesia terkenal sebagai pengusaha dan orang-orang yang berhasil mendominasi perekonomian nasional mengalahkan etnis pribumi setidaknya hingga akhir Orde Baru.
Seiring berjalannya waktu, tampak fenomena bahwa masyarakat etnis Tionghoa mengalami segregasi atau pengucilan sejak zaman kolonial Belanda. Segregasi tersebut semakin menguat semasa Orde Lama dan Orde Baru. Melalui berbagai kebijakan politik, segregasi pemerintah kolonial Belanda menjadi salah satu sebab utama timbulnya masalah dalam hubungan etnis Tionghoa dan pribumi. Misalnya saja kedudukan sosial etnis Tionghoa yang lebih tinggi daripada penduduk pribumi pada masa pemerintah kolonial Belanda yang akhirnya memunculkan kesenjangan dan kecemburuan sosial antara etnis Tionghoa dan penduduk pribumi. Masalah kesenjangan dan kecemburuan sosial tersebut masih dirasakan sampai saat ini. Pada masa pemerintahan Presiden Insinyur Soekarno atau Orde Lama, masyarakat etnis Tionghoa tidak lagi menerima keistimewaan sebagaimana halnya ketika masa penjajahan Belanda. Misalnya saja, kebijakan pribumisme ini dalam bidang ekonomi yang bertujuan dalam membantu pedagang pribumi dan melemahkan kedudukan ekonomi etnis Tionghoa di Indonesia. Dalam hal pendidikan, sekitar 1.100 sekolah Tionghoa diubah menjadi sekolah bahasa Indonesia karena peraturan yang melarang warga Indonesia belajar di sekolah Tionghoa. Dalam masyarakat orang Tionghoa di Indonesia ada perbedaan antara lapisan buruh dan lapisan majikan, golongan orang miskin dan golongan orang kaya. Namun perbedaan ini tidaklah sangat mencolok karena golongan buruh juga tidak menyadari akan kedudukannya. Demikian juga sebaliknya. Hal ini disebabkan karena sering masih adanya ikatan kekeluargaan antara si buruh dan si majikan. Sebuah perusahaan atau yang disebut kongsi orang Tionghoa biasanya memang merupakan perusahaan yang dikerjakan oleh suatu kelompok kekerabatan dan kadang-kadang merupakan usaha dari kelompok orang yang berasal dari suatu negara di Cina sebelum ia ke Indonesia. Odi dalam pernyataannya 2012 menyatakan bahwa Tionghoa peranakan yang kebanyakan terdiri dari orang Hokkien merasa dirinya lebih tinggi dari Tionghoa Totok karena mereka menganggap Tionghoa Totok umumnya berasal dari kuil dan buruh. Sebaliknya, Tionghoa Totok menganggap rendah Tionghoa peranakan karena mereka dianggap mempunyai daerah campuran. Surya Dinata dalam pernyataannya tahun 2002 menyatakan bahwa masyarakat Tionghoa di Indonesia bukan merupakan minoritas homogen. Dari sudut kebudayaan, orang Tionghoa terbagi atas peranakan dan totok. Peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia dan umumnya sudah berbaur. Mereka berbahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan bertingkah laku seperti pribumi. Totok adalah pendatang baru, umumnya baru 1-2 generasi dan masih berbahasa Tionghoa. Namun dengan terhentinya imigrasi dari daratan Tiongkok, jumlah Totok sudah menurun. Karena itu, generasi muda Tionghoa di Indonesia sebetulnya sudah menjadi peranakan, apalagi yang di Pulau Jawa. Pada tahun 98, orang Tionghoa di Indonesia mendapat pengaruh dari sistem pendidikan di negara Cina yang mengalami modernisasi. Sistem pendidikan di Indonesia diadaptasi dari berbagai kurikulum yang ada di Cina. Menurut Surya Dinata dalam pernyataannya, menyatakan bahwa pendidikan orang Tionghoa berkembang dengan pesat. Hal ini karena penduduk Tionghoa senang belajar dan memiliki integritas tinggi dalam bidang pendidikan. Menurut Kalkulasi tahun 2013, bahwa keberadaan etnis di Tionghoa membawa dampak positif bagi pendidikan dan kesehatan di negara Indonesia. Di bidang pendidikan, etnis Tionghoa banyak menyumbangkan diri membantu masyarakat yang kurang mampu dengan mengadakan beasiswa. Di bidang kesehatan, masyarakat Tionghoa yang pandai meramu obat tradisional melihat prospek untuk membuka apotek di wilayah Indonesia. Keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia dalam bidang pendidikan dan kesehatan banyak dijumpai sekarang ini. Hal ini terlihat dari anak-anak Tionghoa yang bersekolah di Indonesia. Selain itu, dalam bidang pendidikan, etnis Tionghoa juga memegang peranan penting, yakni mendirikan lembaga pendidikan non-formal melalui kursus bahasa Mandarin. Di bidang kesehatan, sekarang ini banyak toko-toko obat atau apotek di Indonesia milik orang Tionghoa. Obat-obatan pun banyak yang diproduksi oleh etnis Tionghoa. Pada tahun 98 terjadi perubahan yang sangat besar dalam kehidupan negara Indonesia. Rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun tumbang. Rezim ini yang telah mengakar dengan sangat kuat dalam ketatanegaraan Indonesia jatuh dan digantikan oleh pemerintahan baru. Adanya pergantian kekuasaan ini juga menyebabkan terjadinya keterbukaan di Indonesia. Perubahan ini membawa dampak yang sangat besar bagi etnis Tionghoa. Mereka
yang seperti hidup dalam sangkar pada saat rezim Orde Baru berkuasa, pada akhirnya merasakan angin kebebasan. Mereka mendapatkan kebebasan untuk berekspresi dalam 3 bidang yang sebelumnya sangat dikontrol oleh pemerintahan Orde Baru, yaitu politik, sosial budaya, dan ekonomi. Sangat menarik untuk disimak bagaimana kehidupan politik, sosial budaya, dan ekonomi etnis Tionghoa sejak era reformasi bergulir. Sejak era reformasi bergulir, masyarakat etnis Tionghoa mengecap manisnya arus perubahan ini. Mereka mengapresiasi 3 bidang tadi dengan sangat antusias. Terjadi perubahan yang sangat besar dalam kehidupan politik, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat etnis Tionghoa. Pada zaman Hindia Belanda, perbedaan politik tampak jelas dari perbedaan aliran dari masing-masing organisasi politik yang dibentuk orang Tionghoa. Pertama yang berorientasi ke Tiongkok, kedua yang berorientasi ke Hindia Belanda, dan ketiga yang berorientasi ke Indonesia. Berbeda dengan awal tahun 1900-an, runtuhnya rezim Orde Baru dan dimulainya era reformasi menyebabkan terjadi banyak perubahan dalam kehidupan sosial dan politik orang-orang Tionghoa di Indonesia. Bab 2 Pembahasan Pedagang Tiongkok sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat Tiongkok telah dikenal sebagai masyarakat yang lihai dalam hal perdagangan. Bakat pedagang tersebut seakan telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Peta geografis Tiongkok dalam peta dunia yang berada di tengah dengan luas daratan yang luas memberi dampak yang sangat positif terhadap kehidupan masyarakat Tiongkok. Pertumbuhan perdagangan mereka berawal dari dibukanya jalur perdagangan dengan Timur Tengah dan negara-negara lainnya yang dikenal dengan jalur sutra. Jalur inilah yang mengantarkan masyarakat Tiongkok mendunia. Selain itu, sifat dari masyarakat Tiongkok yang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan semakin membawa dampak positif bagi perkembangan perekonomian mereka. Tiongkok dengan Nusantara sendiri telah menjalin hubungan sejak masa kerajaan yang dibawa oleh para pedagang. Dibuktikan dengan banyaknya sumber-sumber sejarah kerajaan Hindu-Buddha yang digunakan sebagai literasi seperti halnya Purung Batu di Pasenah, Sumatera Selatan, yang memiliki kemiripan dengan patung yang terdapat pada kuburan Jenderal Hua Yuping berangkat tahun 117 SM dan benda keramik di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berangkat tahun 45 SM. Kedatangan para pedagang kemudian diikuti dengan kedatangan utusan-utusan. Seorang musafir Tiongkok beragama Buddha datang ke Nusantara. Kedatangan Pahesien yaitu pada tahun 413 M disusul oleh dinasti Sung pada tahun 420 sampai 179 dan dinasti Liang 520 sampai 527. Berita Tiongkok Ixing yang dikirim sebagai utusan ke kerajaan Kalingga, Mataram, dan Majapahit dan lain-lain. Hubungan perdagangan yang dilakukan oleh Tiongkok dan Nusantara dibuktikan dengan penemuan benda-benda arkeologi berupa keramik, gerabah, perhiasan, dan lain-lain yang diduga berasal dari Tiongkok. Berlanjut pada masa kerajaan Islam, bukti hubungan tersebut dapat dilihat dari mulai kedatangan Laksamana Cheng Ho ke Malaka pada 1409. Ramainya lalu lintas pelabuhan Malaka membuat para pedagang Tiongkok mulai banyak menetap di Nusantara dan berbaur dengan penduduk setempat. Hubungan yang telah lama terjalin erat antara bangsa Tiongkok dengan masyarakat Nusantara ini membawa Tiongkok menjadi bagian dari masyarakat Nusantara. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya perkampungan-perkampungan Tiongkok. Tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan perdagangan, namun mereka juga membawa dan mengembangkan agama serta tradisi. Selain membangun kantung perdagangan yang berlokasi dekat dengan pelabuhan, mereka juga menghidupkan tradisi-tradisi ritual Tiongkok di dalamnya dengan mendirikan tempat-tempat peribadahan di tengah lingkungan tempat tinggal. Pelabuhan besar yang dikuasai oleh Tiongkok dan cukup dikenal pada saat itu berada di Tuban dan Semarang. Tidak hanya bermukim di daerah-daerah pelabuhan, masyarakat Tiongkok juga menghuni berbagai daerah di wilayah Nusantara yang memiliki ciri tersendiri dan masih hingga saat ini. Pola pemukiman ini biasa disebut dengan pecinan. Kelompok pecinan ini biasanya berada di dekat dengan pasar. Sebagian besar dari mereka merupakan kaum pedagang.
Sehingga di mana roda perekonomian suatu daerah berpusat, disitulah tempat yang biasanya mereka pertimbangkan untuk ditempati. Pembentukan pecinan ditunjukkan agar pemerintah kolonial dapat lebih mudah mengawasi aktivitas ekonomi dan segala tindakan sosial komunitas Tiongkok guna mengantisipasi kejadian pemberontakan orang-orang Tiongkok terhadap kolonial tahun 1742. Masyarakat Tiongkok hidup berdampingan dengan masyarakat pribumi. Etnis Tionghoa ini juga berperan dalam pembentukan dan pengembangan budaya Jawa. Jika dikatakan mereka hidup berdampingan dengan damai, maka tentu tidak selamanya terjadi. Sebagai mayoritas, tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang perasaan rasis terhadap masyarakat Tiongkok muncul. Salah satu penyebabnya yaitu keberhasilan dan kesuksesan ekonomi masyarakat Cina di atas penduduk pribumi. Pada sekitar tahun 1912, terjadi persaingan orang-orang Tionghoa dan kebudayaan antar pedagang batik lokal dengan pedagang batik Cina. Hal ini tentu menunjukkan bahwa masyarakat Cina meskipun sebagai minoritas namun dapat satu tingkat di atas penduduk pribumi. Untuk mempertahankan citra pribumi sebagai satu tingkat di atas penduduk pribumi, untuk mempertahankan citra pribumi sebagai mayoritas yang tidak semestinya berada di posisi bawah kaum minoritas, dibentuk Sarekat Dagang Islam atau SDI. Tujuan dari pembentukan SDI adalah salah satunya yaitu memajukan perdagangan rakyat pribumi. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Koser bahwa sebenarnya perselisihan dan persaingan berhubungan dengan nilai-nilai atau tuntunan-tuntunan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber tertentu, hingga mendorong suatu kelompok untuk ingin menonjol, menghancurkan, serta menunjukkan kekuatan mereka. Penguasaan terhadap pasar batik ini merupakan bukti pengembangan roda perekonomian masyarakat Tiongkok lebih cepat dari kaum pribumi. Dominasi masyarakat Tiongkok dalam bidang ekonomi ini kemudian terus hingga menyebabkan tampuk perdagangan dipegang oleh kaum minoritas Tiongkok. Pedagang Tiongkok di Indonesia setelah kemerdekaan. Pasca dikumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, masyarakat Tiongkok masih tetap tinggal dalam naungan negara Indonesia. Lahirnya Indonesia sebagai negara baru tidak banyak mempengaruhi aktivitas perdagangan kaum pedagang Tiongkok di Indonesia. Para pedagang-pedagang Tiongkok masih melakukan kegiatan perdagangan seperti biasanya. Namun demikian, bibit-bibit rasis sedikit banyak masih tertanam dalam benak masyarakat Indonesia terhadap masyarakat Tiongkok. Ketegangan antara orang Cina dengan penduduk pribumi terus tumbuh sebagai akibat dari meluasnya jarak antara yang kaya dan yang miskin dalam negara serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam negara. Pada tahun 1972 sampai 1998, terjadi serangkaian tragedi konflik rasial di Surakarta. Banyak gedung-gedung perkantoran, pertokoan, atau rumah-rumah yang hangus terbakar serta kendaraan-kendaraan transportasi pun tidak luput dari amukan massa. Penyebab dari konflik rasial di Surakarta disebabkan oleh faktor 1. Faktor ekonomi, 2. Faktor historis, dan 3. Faktor politik. 10 faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomi, yaitu fenomena ekonomi modern dan tradisional, masalah perburuhan, masalah marginalisasi, kaum miskin, dan krisis moneter menjadi pemicu terjadinya konflik rasial tersebut. Kejadian tersebut tentu mengganggu stabilitas perekonomian pedagang Tiongkok. Mereka sebagai korban rasisme dari kelompok mayoritas terpaksa harus mengalami banyak kerugian hingga trauma. Kejadian anarkis dengan mengusung slogan anti-Tiongkok meluas ke berbagai wilayah di Indonesia. Seperti teori domino, kerusuhan dengan cepat menjalar ke Boyolali, Salatiga, Ambarawa, Banyurubi, Candi, dan Semarang, serta Jakarta. 11. Para simpatisan melempari semua rumah dan toko milik Tiongkok. Selain itu juga terjadi penjarahan dan pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan etnis Tionghoa. Beberapa di antaranya memilih untuk mengungsi ke luar negeri untuk mengamankan diri. Meskipun sempat goyah perdagangan masyarakat Tiongkok di Indonesia, namun tidak lama kemudian roda perdagangan Tiongkok di Indonesia dalam revolusi industri sampai revolusi 4. Revolusi industri merupakan puncak dari lepasnya belenggu dogma agama di barat atau masa kegelapan. Revolusi industri menjadi satu penyebab utama kelahiran revolusi-revolusi lain. Menyambung hal itu, revolusi industri yang berdampak pada seluruh dunia mendorong Tiongkok lahir sebagai negara adidaya. Meskipun kita tidak dapat menutup mata jika sebenarnya kekuatan penguasaan
Di bidang perekonomian, khususnya pada bidang perdagangan, telah lama digenggam oleh Tiongkok melalui perantara jalur sutra. Dalam modernitas, Tiongkok seakan mengikuti perkembangan dan mampu bertahan dari gelombang revolusi industri pertama hingga pada tahap revolusi industri keempat. Dampak revolusi industri yang mampu membangkitkan Tiongkok pada kancah perekonomian dunia dirasakan pula oleh Indonesia. Hingga kini masyarakat Tiongkok telah menjadi bagian masyarakat Indonesia dan berbaur dengan satu entitas budaya Indonesia. Namun, pada dominasi ekonomi khususnya perdagangan Tiongkok di Indonesia sangat kuat. Konsistensi Tiongkok dalam dunia perekonomian sesuai dengan prinsip ekonomi mereka, yaitu perdagangan berguna untuk mencari keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya terus diterapkan. Sehingga prinsip ini menjadi simbol kekayaan yang dapat digunakan untuk menunjukkan status sosial. Terbukti status kelas sosial yang dituai dari prinsip ekonomi tersebut pernah dirasakan oleh masyarakat Tiongkok di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, Tiongkok mampu menduduki strata di atas bumi di bawah orang-orang Belanda. Menilik dari kesuksesan Tiongkok pada masa lampau menghadapi revolusi industri 4, Tiongkok digadang sebagai pemimpin kekuatan dunia di masa mendatang. Setelah tampuk kekuasaan dipegang oleh Amerika, Goldman memproyeksikan bahwa perekonomian terbesar tahun 2050 akan dipimpin oleh Tiongkok, disusul oleh Amerika Serikat dan India agak jauh di belakang. Lalu Brazil, Meksiko, Rusia, dan Indonesia. Meskipun Indonesia diperkirakan masuk dalam 10 besar dalam kekuatan perekonomian dunia, namun hal itu terjadi tentunya jika Indonesia benar-benar dapat memaksimalkan sumber daya alam dan manusia dengan baik. Tiongkok merupakan salah satu negara yang memiliki karakteristik yang unik. Jacques menyatakan ada 8 karakteristik yang menjadi identitas Tiongkok, yaitu yang pertama, Tiongkok bukan negara dengan konsep tradisional namun sebuah negara peradaban. Yang kedua, Tiongkok akan melakukan hubungan dengan Asia Timur menggunakan kerangka sistem negara upeti. Yang ketiga, kekuatan ras dan etnis. Yang keempat, pergerakan secara terus-menerus karena memiliki wilayah yang sangat luas. Kelima, yaitu watak tata politik Tiongkok sangat spesifik. Keenam, kecepatan transformasi Tiongkok dalam modernitas. Yang ketujuh, masa lalu pemerintahan rezim komunis, dan yang kedelapan yaitu Tiongkok masih dalam proses kombinasi antar negara maju dan negara berkembang. Bermodal 8 karakteristik yang dimiliki oleh Tiongkok, maka bisa saja modernitas Tiongkok terjadi secara fundamental dari segala aspek kehidupan, agar tidak tertinggal jauh dari bahkan tergilas. Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4 tengah berupaya bangkit dari keterpurukan ekonomi. Pekerja dan pasar menjadi kunci utama dalam terwujudnya digitalisasi ekonomi yang merupakan hasil revolusi industri 4. Fokus Indonesia dalam revolusi industri 4 terjadi dalam sektor manufaktur, yaitu industri otomotif, industri tekstil, industri makanan dan minuman, industri kimia, dan industri elektronik. Mengutip dari pernyataan Menteri Industri Erlangga menyatakan bahwa Revolusi 4 merupakan era di mana terjadi konektivitas secara nyata antara manusia, mesin, dan data. Dituntut kesiapan manusia dalam menghadapi konektivitas dengan mesin dan data. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu masuk dalam 5 besar dunia, maka Indonesia merupakan sasaran pasar yang empuk bagi produsen penghasil teknologi digital. Jika ditilik secara rinci, segala sesuatu yang dipakai oleh masyarakat Indonesia hampir semuanya berlabel Made in Tiongkok. Dominasi Tiongkok dalam segala lini kehidupan masyarakat Indonesia terjadi tanpa pernah terperhatikan. Apabila terus peningkatan konsumerisnya tanpa dapat menjadi produsen, kemungkinan revolusi industri 4 dapat menggilas Indonesia. Smart machines may make higher possible, but they will also reduce the demand for people, including smart people. Meskipun kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi, termasuk tingginya GDP suatu negara, namun manusia merupakan kunci utama agar tidak terjumus di dalam kemajuan. Manusia merupakan pencipta dari mesin-mesin pintar, namun perlu diperhatikan bahwa manusia juga tidak boleh kalah pintar dari mesin tersebut besar dunia. Maka Indonesia merupakan sasaran pasar yang empuk bagi produsen penghasil teknologi digital. Jika ditilik secara rinci, segala sesuatu yang dipakai oleh masyarakat Indonesia
hampir semua berlebar made in Tiongkok. Eksistensi etnis Tionghoa dalam bidang sosial dan budaya di Indonesia tahun 1966 sampai 2016. Reformasi yang digulirkan pada 1998 telah banyak menyebabkan perubahan bagi kehidupan warga Tionghoa di Indonesia. Mereka berupaya memasuki bidang-bidang yang selama 32 tahun tertutup bagi mereka. Kalangan pengusaha Tionghoa kini berusaha menghindari cara-cara kotor dalam berbisnis. Walaupun itu tidak mudah karena mereka selalu menjadi sasaran penguasa dan birokrat. Mereka berusaha bermitra dan pengusaha-pengusaha kecil non-Tionghoa. Walau belum 100% perubahan tersebut terjadi. Namun hal ini sudah menunjukkan adanya tren perubahan pandangan pemerintah dan warga pribumi terhadap masyarakat Tionghoa. Bila pada masih Orde Baru aksara, budaya, ataupun atraksi Tionghoa dilarang dipertontonkan di masa publik, di depan publik, saat ini telah menjadi pemandangan umum hal tersebut dilakukan. Di Medan, Sumatera Utara misalnya, adalah hal yang biasa ketika warga Tionghoa menggunakan bahasa Hokkien ataupun memajang aksara Tionghoa di toko atau rumahnya. Selain itu, pada pemilu 2004, kandidat presiden dan wakil presiden Megawati dan wakilnya Wahid Hasyim menggunakan aksara Tionghoa dalam selebaran kampanyenya untuk menarik minat warga Tionghoa. Suryadinata menyatakan bahwa sejak masa pemerintahan B.J. Habibie melalui instruksi Presiden nomor 26 tahun 1968 tentang penghentian penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi. Seluruh aparatur pemerintahan telah pula diperintahkan untuk tidak lagi menggunakan istilah pribumi dan non-pribumi untuk membedakan penduduk keturunan Tionghoa dengan warga negara Indonesia pada umumnya. Kalaupun ada perbedaan, maka perbedaan itu hanyalah menunjuk pada adanya keberagaman etnisitas saja. Seperti etnis Jawa, Sunda, Batak, Arab, Cina, dan lain sebagainya. Di masa pemerintahan Gus Dur, instruksi Presiden nomor 14 1997 yang melarang etnis Tionghoa menyatakan pesta agama dan penggunaan huruf-huruf Cina dicabut. Selain itu juga ada Kepres yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid memberi kebebasan ritual keagamaan, tradisi dan budaya kepada etnis Tionghoa. Menjadi hari libur nasional berkat Kepres Presiden Megawati Soekarno Putri di bawah kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Agama Konghucu diakui sebagai agama resmi dan sah. Pelbagai kalangan etnis Tionghoa mendirikan partai politik, LSM, dan Ormas. SBKRI tidak wajib lagi bagi WNI, walaupun ada oknum-oknum birokrat di jajaran imigrasi dan kelurahan yang masih berusaha memeras dengan meminta SBKRI saat orang Tionghoa ingin memperbarui paspor dan KTP. Tan 1981, Mbak Tiga menyatakan bahwa sebelum Orde Baru etnis Tionghoa aktif dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Setelah 32 tahun berdiam, mereka kembali melakukan kegiatan sosial. Aktif dalam bidang pendidikan, bahasa Mandarin mulai diajarkan di pelbagai sekolah berbagai bahasa alternatif di samping bahasa Inggris. Jadi, mereka mulai berani memasuki bidang-bidang di luar bisnis semata, merayakan ritual agama dan sebagainya. Filsafat kalangan etnis Tionghoa sekarang adalah berakar di bumi tempat berpijak, artinya lahir dan menetap di Indonesia selama-lamanya. Dalam masyarakat orang Tionghoa di Indonesia ada perbedaan antara lapisan buruh dan lapisan majikan, golongan orang miskin dan golongan orang kaya. Namun, perbedaan ini tidaklah sangat mencolok karena golongan buruh juga ini tidak menyadari akan kedudukannya. Demikian juga sebaliknya. Hal ini disebabkan karena sering masih adanya ikatan keluargaan antara si buruh dan si majikan. Sebuah perusahaan atau kongsi orang Tionghoa biasanya memang
merupakan perusahaan yang dikerjakan oleh suatu kelompok kekerabatan dan kadang-kadang merupakan usaha dari sekelompok orang yang berasal dari suatu di negara Cina dulu, sebelum ke Indonesia. OD 2012-76 menyatakan bahwa Tionghoa peranakan yang kebanyakan terdiri dari orang Hokkien merasa dirinya lebih tinggi dari Tionghoa Totok karena mereka menganggap Tionghoa Totok umumnya berasal dari kuil dan buruh. Sebaliknya, Tionghoa Totok menganggap rendah Tionghoa peranakan karena mereka dianggap mempunyai daerah campuran. Sekarang ini, dengan adanya pemisah pendidikan bagi anak-anak Tionghoa, itu sebagian yang mengikuti pendidikan Cina berorientasi ke negara Cina dan sebagainya. Lagi yang mengikuti pendidikan Indonesia dan Barat atau Belanda. Maka telah timbul pemisah antara golongan yang berpendidikan berlainan itu. Masing-masing menganggap lawannya sebagai golongan yang lebih rendah. Orang-orang kaya dalam masyarakat Tionghoa umumnya tidak akan bekerja sama dengan orang yang makin miskin dan sebagainya. Demikian stratifikasi sosial orang Tionghoa di Indonesia berdasarkan orientasinya, perbedaan pendidikan dan tingkat kekayaannya. Suryadinata, masyarakat Tionghoa di Indonesia bukan merupakan minoritas homogen. Dari sudut kebudayaan, orang Tionghoa terbagi atas peranakan dan totok. Peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia dan umumnya sudah berbaur. Mereka berbahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan bertingkah laku seperti pribumi. Totok dan adalah pendatang baru, umumnya baru 1-2 generasi dan masih berbahasa Tionghoa. Namun dengan terhentinya imigrasi dari dataran Tionghoa, jumlah Totok sudah turun-menurun. Karena itu, generasi muda Tionghoa di Indonesia sebetulnya sudah menjadi peranakan, apalagi yang di Pulau Jawa. Koenjaraningrat menjelaskan bahwa ketujuh unsur tersebut sudah pasti menjelma dalam tiga wujud kebudayaan. Sebagai tokoh Koenjaraningrat menjelaskan bahwa sistem religi dapat dibagi menjadi 3 wujud kebudayaan. Dalam wujud kebudayaan yang pertama atau ide atau gagasan, sistem religi memiliki gagasan tentang Tuhan, dewi-dewi, roh-roh halus, surga halus sebagai wujud kebudayaan yang kedua atau sistem sosial dan juga mempunyai bentuk-bentuk artefak. Sastra kaum minoritas atau kaum Tionghoa terdiri atas sastra bahasa Indonesia dan sastra bahasa Tionghoa. Terdapat 2 jenis sastra ini bisa dijelaskan dengan adanya 2 kelompok dalam masyarakat. Pertama, masih tidak paham dengan bahasa Tionghoa lagi. Kedua, masyarakat Totok yang masih berbahasa Tionghoa atau dialek Tionghoa sehari-hari. Peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah tinggal di Indonesia turun-temurun. Masyarakat Cina memiliki prinsip pendidikan yang sangat tinggi, pendidikan yang tinggi dan lulusan-lulusan dari universitas terkemuka. Di Indonesia banyak orang-orang Cina atau peranakan yang menganyam pendidikan di berbagai universitas dan pendidikan dasar. Masyarakat Tionghoa di kota-kota besar se-Indonesia. Interaksi sosial masyarakat Tionghoa dengan warga pribumi terjalin dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang pribumi yang bekerja di perusahaan milik orang Tionghoa. Selain itu, kebudayaan masyarakat Tionghoa di Indonesia juga sudah bebas untuk berekspresi. Misalnya, kebudayaan Tionghoa dalam bidang kesenian tercermin dari tarian barongsai dan pakaian. Dalam bidang keagamaan tercermin dari agama Konghucu yang sudah diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Dalam bidang mata pencaharian terlihat dari banyaknya masyarakat Tionghoa dalam perdagangan dan pengobatan. Dalam bidang teknologi terlihat dari produk-produk buatan orang Tionghoa seperti produk makanan dan minuman serta barang elektronik. Kekuasaan Tiongkok yang semakin besar
dengan kecanggihan-kecanggihan yang mengikutinya, serta kepandaian dalam manajemen perekonomian menjadi fokus perhatian dunia di era revolusi industri 4.0. Wacana tentang Tiongkok sebagai negara yang kuat dari timur dapat saja terjadi, melihat kesiapan Tiongkok dalam menjadi pesaing AS pada pasar global. Barang-barang dari Tiongkok kini telah menguasai pasar global, termasuk mesin-mesin digital yang canggih. Hasil-hasil digitalisasi dari berbagai macam aspek yang diciptakan oleh Tiongkok juga telah merambah masuk ke pasar Indonesia. Apabila masyarakat Indonesia tidak cerdas menyikapi perubahan tersebut, maka sulit untuk bersaing dengan Tiongkok dan kembali berada di bawah Tiongkok seperti yang terjadi sepanjang sejarah pedagang Tiongkok di Indonesia. Demikianlah presentasi dari kami dan berikut adalah daftar. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Baik, saya izin bertanya. Saya Richard Gudom dari kelompok 6. Ingin bertanya, menurut kalian bagaimana perubahan signifikan dalam kehidupan politik, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat etnis Tionghoa setelah era reformasi di Indonesia? Setelah era reformasi di Indonesia, masyarakat etnis Tionghoa mengalami perubahan besar mulai dari kebebasan berapresiasi, lebih bebas dalam mengapresiasi budaya mereka, dan lebih leluasa berperan dalam pembangunan ekonomi nasional tanpa kontrol yang ketat dari pemerintah sebelumnya. Ada yang mau nanya lagi? Saya Patricia dari kelompok 2 ingin bertanya. Menurut kalian tuh gimana sejarah hubungan perdagangan antara masyarakat Tiongkok dan dengan Nusantara sebelum Indonesia merdeka, dan gimana dampaknya terhadap pemukiman serta kehidupan ekonomi masyarakat Tiongkok di wilayah Nusantara? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Patricia. Untuk hubungan perdagangan antara masyarakat Tiongkok dan Indonesia memang sudah terjalin sejak masa kerajaan. Dapat dilihat dari peninggalan mereka seperti keramik, gerabah, dan perhiasan. Hal itulah yang tidak hanya mengembangkan perdagangan, tetapi juga agama dan tradisi di Indonesia. Tapi zaman sekarang masih didapati persaingan dan perasaan rasis terhadap masyarakat Tiongkok, terutama dengan dominasi ekonomi mereka yang di atas pribumi. Apakah bisa diterima? Oke, bisa. Ada lagi? Saya Sarah dari kelompok 5 mau bertanya, apa sih yang menjadi penyebab utama konflik rasial antara masyarakat Tiongkok dan penduduk pribumi di Surakarta pada tahun 1972 itu sampai 1998? Dan menurut kalian gimana dampaknya tuh terhadap stabilitas perekonomian pedagang Tiongkok di Indonesia? Konflik rasial di Surakarta antara masyarakat Tiongkok dan penduduk pribumi dipicu oleh faktor ekonomi historis dan politik, dengan faktor ekonomi sebagai yang paling berpengaruh. Faktor ekonomi ini termasuk perbedaan antara ekonomi modern dan tradisional, isu tenaga kerja, marginalisasi kaum miskin, dan krisis moneter. Konflik ini mengakibatkan gangguan pada stabilitas ekonomi perdagangan Tiongkok yang menimbulkan kerugian finansial dan trauma psikologis akibat rasisme. Sebagian pedagang memilih mengungsi ke luar negeri. Namun, setelah periode konflik, kelompok Tiongkok berhasil mengambil alih kembali kendali perdagangan. Baiklah, sepertinya sudah jelas ya. Demikianlah hasil dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan penggunaan kata. 感谢您聆听我们小组的演讲，希望今天的分享能给大家带来新的思考和启发。谢谢。